Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Intel akhirnya mengumumkan keluarga prosesor generasi terbarunya, yaitu Intel Core generasi ke-13. Model teratasnya yaitu Intel Core i9-13900K, diklaim sebagai prosesor desktop paling kencang di dunia saat ini, dengan konfigurasi 24 core dan 32 thread dan clock speed di 5,8 GHz. Intel Core Gen 13 dibangun dengan proses fabrikasi Intel 7 dengan arsitektur Hybrid X86. Peningkatan performa single-threaded mencapai 15% dan performa multi-threaded mencapai hingga 41%. Ada juga fitur one-click overclocking dengan ekosistem Intel Speed Optimizer dan Intel XMP 3.0 yang mudah digunakan untuk kalangan pengguna expert ataupun pemula sekalipun. Intel juga merilis chipset Intel 700 series untuk mendukung Intel Core Gen 13 dan juga punya backward compatibility alias kompatibel dengan prosesor generasi sebelumnya. Intel Core Gen 13 segera tersedia mulai 20 Oktober 2022. Intel resmi mengumumkan kehadiran kartu grafis discrete mereka yang sudah lama dinanti, yaitu Arc A770. Model tertinggi dari GPU Intel tersebut akan tersedia pada 12 Oktober mendatang, dengan harga mulai $329 atau sekitar 5 juta rupiah. Dilihat dari harganya, Arc A770 akan bersaing dengan GeForce RTX 3060, Radeon RX 6650 XT, atau kartu grafis mid-range lainnya. Intel mengklaim Arc A770 mempunyai peak performance 65% lebih kuat untuk ray tracing dibandingkan kompetitor, meskipun mereka tidak menyebut spesifik tipe tertentu. Arc A770 sendiri mengusung 32 Xe cores dengan opsi VRAM 8GB atau 16GB, mendukung XeSS, teknologi AI dari Intel, untuk meningkatkan frame rate pada resolusi tinggi saat bermain game. Kira-kira performa aslinya bakal seperti apa ya? Semoga sih bisa cepat masuk ke Indonesia ya. Selain memamerkan prosesor dan GPU terbaru, Intel juga memperkenalkan solusi software multi-device yaitu Intel Unison. Software ini berguna untuk menghubungkan perangkat PC berbasis prosesor Intel ke perangkat lain milik pengguna. Untuk perilisan pertamanya ini, pengguna bisa menggunakan fitur-fitur seperti transfer file, mengirim pesan, menerima notifikasi, dan melakukan panggilan telepon. Intel Unison akan tersedia tahun ini di laptop Evo Intel Core Gen 12. Nantinya juga bakal tersedia di Intel Core Gen 13 tahun depan. Untuk gadgetnya saat ini baru mendukung ke perangkat Android dan iOS. Sebenarnya fitur konektivitas multi-device seperti ini bukan hal yang baru ya, tapi memang biasanya fitur ini tersedia lewat ekosistem smartphone-nya, bukan di perangkat PC-nya langsung. Walau mungkin baru akan diumumkan secara resmi tahun depan, berbagai rumor dan bocoran terkait Samsung Galaxy S23 series ini sudah muncul. Bocoran terakhir akhirnya menunjukkan gambar render dari Galaxy S23 dan Galaxy S23 Plus, di mana desain utamanya sendiri tidak berubah sangat signifikan jika dibandingkan dengan perangkat dari seri sebelumnya. Galaxy S23 Plus sepertinya akan mengadopsi desain dari Galaxy S22 Ultra dengan layar 6,6 inci, sementara Galaxy S23 masih memiliki layar 6,1 inci. Perangkat akan dipersenjatai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 2, tapi ada kabar kalau perangkat ini punya varian pakai Exynos 2300. Siapa yang sudah nggak sabar menunggu perilisan resminya? Ketika Windows 11 diumumkan pada tahun 2021, salah satu yang dinantikan adalah kemampuan untuk menjalankan aplikasi Android tanpa emulator tambahan. Namun fitur itu nyatanya baru tersedia pada Februari lalu, dan terbatas di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Kini, Microsoft memperluas dukungan fitur itu ke 21 negara, termasuk diantaranya Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Inggris, Belgia, dan lainnya. Sayangnya sih, Indonesia belum termasuk di dalam daftar tersebut ya. Tapi bagi kalian yang sudah tidak sabar mencobanya, kalian bisa mengubah region di Windows 11 kalian sesuai negara-negara tadi. Tentunya diperlukan spesifikasi minimal yaitu RAM 8GB, storage SSD, dan minimal menggunakan Intel Core i3 Gen 8 atau AMD Ryzen 3000. Jika sudah memenuhi spesifikasi tadi, kalian bisa langsung menuju Microsoft Store untuk mendownload Amazon App Store dan install Windows Subsystem for Android. Bagaimana? Tertarik mencobanya?
Netflix mengumumkan pendirian studio game baru secara internal di Helsinki, Finlandia. Studio game internal Netflix tersebut akan dipimpin oleh mantan eksekutif Zynga, Marco Lastica. Bagi yang belum tahu, Zynga adalah pengembang game-game kasual populer seperti Farmville, Words with Friends, CSR Racing, dan lainnya. Yang dulu main Facebook Games pasti ingat ya. Netflix mengatakan bahwa mereka berencana membuat judul-judul game original dengan studio game internal tersebut, yang tanpa iklan dan in-app purchase. Dengan ini, Netflix sekarang punya 4 studio game. Selain studio game milik sendiri, mereka juga punya Next Game, Night School Studio, dan Boss Fight Entertainment yang diakuisisi dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Netflix berencana mengembangkan game AAA di masa depan? Menarik untuk dinantikan ya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.